Assalamualaikum semuanya. Kali ini kita mau bikin donat coklat tanpa ulen ya. Resepnya tuh gampang banget. Cara bikinnya tuh ya gampang banget lah, nggak usah diulen repot gitu kan. Pakai cara ini jauh lebih simple ya. Coklatnya tuh lumer banget. Di langkah pertama, siapkan 130 ml air hangat, tambahkan 2 sendok makan gula pasir. Kalau pengen manis boleh ditambahkan, tapi 2 sendok makan ini udah takaran pas ya. Ini kita aduk sampai larut. Kalau ini masih panas banget, kita biarkan sesaat dulu sampai si airnya itu hangat aja. Biar apa? Biar raginya ini nggak mati ya teman-teman ya. Karena kalau terlalu panas, raginya bisa mati dan nanti donatnya nggak mengembang. Karena ini airnya udah hangat, menurut aku langsung aja kita siapkan 1 sendok teh ragi. Aku pakai merek Fermipan, boleh pakai merek apa aja, yang kiloan juga boleh. Setelah itu langsung aja nih kita masukin 1 sendok teh dan langsung aja kita aduk sebentar seperti ini. Kalau sudah langsung aja kita sisihkan dulu, boleh ditutup juga, enggak juga nggak apa-apa. Lanjut ya, di sini aku ada 250 gram tepung terigu dan di sini aku ada 1 butir telur ayam. Kita langsung aja pecahkan lepas seperti ini. Lanjut ya, ini raginya udah berbuih juga, tandanya si ragi aktif. Kalau sudah langsung aja kita campurkan seperti ini, kita masukin semuanya ya. Kalau kalian takut kelembekan ini boleh bertahap sih. Ini langsung aja kita aduk sampai tercampur merata. Jadi kalau kalian ikutin resep aku, dijamin rasanya bakalan sama. Yang penting jangan digonta-ganti dulu kayak tepung terigunya perkiraan pakai sendok makan doang gitu kan. Jangan ya teman-teman ya, pastikan pakai timbangan. Biar apa? Biar hasilnya tuh sama teman-teman. Ini cukup kita aduk sampai tercampur merata. Setelah itu langsung aja kita tambahkan 1 sendok teh garam dan juga 2 sendok makan margarin. Boleh pakai butter kak? Boleh kak. Kakak mau pakai butter biar lebih wangi gitu kan? Boleh. Di sini aku pakai margarin aja karena aku punyanya ini, jadi aku tambahkan ini aja. Jadi buat kalian yang pengen rasanya lebih premium boleh pakai butter ya teman-teman ya. Kurang lebih 2 sendok makan peres saja, jangan terlalu munjung, kurang lebih segini. Kalau udah langsung aja kita aduk lagi teman-teman. Cukup diaduk doang, nggak diulen-ulen ya. Ini biar lebih cepat, langsung aja kita aduk menggunakan tangan karena jauh lebih cepat tercampur meratanya teman-teman. Nah jadi buat kalian yang sering nih bikin donat harus ulen sampai bener-bener kalis gitu kan, ikutin resep aku aja, nggak perlu diulen sampai kalis, cukup dia tercampur merata aja. Nah ini margarinnya kan masih belum tercampur merata, kita rata-ratain aja ya teman-teman ya, pakai tangan boleh. Kalau kalian males banget pakai tangan boleh pakai mixer juga ya teman-teman ya, cukup sampai dia keaduk aja. Kalau udah tercampur merata nih, tuh si margarinnya udah tercampur merata ke tepung-tepungnya. Ini langsung aja kita bersihkan tangannya menggunakan sendok seperti ini karena adonannya masih lengket banget. Biar nggak lengket, kita tambahkan tepung terigu. Nah seperti ini aja. Nah saran aku kalian cuci tangan dulu ya, biar nggak lengket lagi teman-teman. Setelah itu kita tambahkan tepung terigu lagi. Setelah itu langsung aja agak sedikit kita aduk lagi sampai dia nggak lengket teman-teman. Dan ini udah ya teman-teman ya, udah nih kita bentuk aja bulat-bulat selayaknya bikin donat ya. Kita bentukin aja bulat-bulat seperti ini. Setelah itu langsung aja kita istirahatkan sampai dia mengembang. Karena di tempat aku suhunya tuh dingin banget, jadinya si donat gak bisa mengembang maksimal seperti video sebelum ini ya. Aku udah pernah bikin juga yang rasa keju dan rasa pisang, itu maksimal banget teman-teman. Tapi kali ini karena cuacanya hampir 17 derajat teman-teman sedingin itu saat ini, akhirnya dia nggak bisa mengembang, cuma nggak nyampe 2 kali lipatnya. Biasanya lebih dari 3 kali lipat ya. Tapi nggak apa-apa lah ya, kita manfaatin aja, jangan sampai ini terbuang sia-sia. Langsung aja kita taburin tepung terigu lagi, kita pecahin, kita buangin gas-gas yang udah ada nih pada kue ini nih. Nah ini langsung aja nih kita pecah-pecahin sambil kita bolak-balik aja.
Kalau sekiranya masih lengket banget, ini langsung aja kalian taburin tepung terigu lagi ya. Jadi jangan takut-takut untuk ngasih tepung terigunya. Dan kalau udah tidak lengket lagi, ini boleh langsung kalian timbang. Tapi sebelum aku timbang nih, aku bakalan bikin dulu untuk isiannya teman-teman. Untuk isiannya di sini aku cuma menggunakan coklat batang aja. Untuk mereknya bebas, aku pakai separuh aja. Dan ini aku ada sedikit kayak gini. Ini langsung aja kita bagi kurang lebih segini dan langsung aja kita potong kecil-kecil kayak gini. Jangan terlalu banyak ya teman-teman ya, secukupnya aja. Walaupun secukupnya kayak gini nanti dijamin lumer parah ya. Nah, kalian potongnya kurang lebih segini aja. Kalau masih kebesaran kalian kecilin lagi aja kayak gini. Kalau udah kita potong kecil-kecil kayak gini, ini langsung aja kita sisihkan dulu. Kita langsung aja ambil timbangan dan langsung aja kita siapkan piring, lalu kita taburin dengan tepung terigu sedikit. Dan kalau sudah langsung aja kita timbang secara keseluruhan untuk adonannya. Nah, ini totalnya berapa kalian bagi jadi 18, itu kurang lebih dapatnya di 26 gram ya teman-teman ya. Setelah itu langsung aja kita bagi 99 kayak gitu, akhirnya dapat 18. Atau kalau enggak boleh dimanualin aja nih, sedikit-sedikit kita timbang. Kalau udah dapat 26 gram, ini langsung aja kita bentuk-bentuk dengan cara kita lipat dulu ke atas seperti ini, biar gasnya itu enggak ada lagi ya teman-teman ya. Kita lipat-lipat aja. Kalau sudah langsung aja kita pipihkan dan langsung kita tambahkan coklat batangnya 1 buah seperti ini dan langsung kita tutupin. Kalau udah langsung aja kita rounding ya teman-teman ya, diputar-putar aja kayak gini sampai teksturnya halus. Kalau udah halus udah ya teman-teman ya, seperti ini aja udah cukup. Nah, biar nanti gak lengket saat kita ngambilnya, untuk piring tatakannya kita tambahkan tepung terigu lagi dan kita taruh adonan atau donat yang kita bikin tadi. Ini dia hasilnya setelah aku bikin separuh. Sambil kita tutup, kita bikin sisanya ya teman-teman ya. Kita istirahatkan lagi aja sambil kita menyelesaikan sisanya. Untuk hasilnya banyak banget, kalian bisa lihat sendiri tuh. Ini satu resep jadinya sebanyak ini ya teman-teman ya. Ini langsung aja kita goreng teman-teman. Bener-bener nih, ini gara-gara cuacanya dingin banget, akhirnya dia nggak mengembang teman-teman. Tapi ini langsung aja kita goreng ya. Pastikan gorengnya menggunakan api sedang cenderung kecil, dan kita goreng sampai warnanya kecoklatan. Nggak apa-apa, yang penting jangan gosong. Jangan lupa sambil dibolak-balik. Nah, ini karena donatnya donat bandel, bukan donat yang ada bolongan di tengahnya, jadinya dia sering bolak-balik. Jadi pastikan kalian juga sering ngebolak-baliknya ya. Nggak apa-apa ya teman-teman ya, kita bolak-balik aja sampai warnanya kecoklatan. Kalau sudah mateng, warnanya udah coklat juga, itu langsung aja kita angkat dan langsung aja kita taruh di atas wadah yang besar ya teman-teman ya. Karena kita mau taburin tepung donat ataupun tepung enyes aku ngomongnya. Jadi gula itu ada gula pasir yang di blender, itu rasanya cuma manis doang, dan ada juga gula donat yang rasanya tuh nyes banget. Ini langsung aja ya kita masukin ke sini, dan ini dia gula tabur donatnya yang rasanya pasti nyes dingin kayak gitu. Kita taburin secukupnya aja kayak gini dan langsung aja kita goncang ya. Kita goncang sampai tercampur merata teman-teman. Nah, seperti ini aja. Kalau sudah langsung aja kita taruh di atas piring yang datar boleh, atau langsung dimasukin ke dalam plastik jadi satuan kayak itu juga boleh. Tapi kali ini aku taruh di atas piring aja seperti ini. Nah, jadi buat kalian nih yang pengen bikin donat yang lagi hangat-hangatnya dimakan saat hangat, taruh aja dalam piring seperti ini. Setelah itu ditaburin dengan salju teman-teman. Bukan salju beneran, tapi gula donat tadi yang kita taburin pakai saringan. Jadi tampilannya mirip seperti donat salju ya, sama kayak zaman dulu tuh ada namanya kue salju, kue lebaran kayak gitu. Itu cukup ditaburin dengan gula donat doang, itu rasanya makin enak banget ya, manisnya sampai gimana gitu. Nah, ini kali ini karena ini masih sisa juga di wadahnya, langsung aja nih kita taburin seperti ini. Jadi ini namanya donat coklat salju ya. Dan di musim dingin seperti ini, kalau kita makan yang hangat-hangat pastinya enak banget. Donat itu kalau dimakan hangat jauh lebih enak loh teman-teman. Jadi kalau kalian suka donat dan sering beli yang udah dingin, saran aku cobain bikin sendiri di rumah yang hangat seperti ini nih. Dijamin rasanya beneran nagih, empuk, enak. Ini walaupun nggak semengembang itu, ini langsung aja kita buka ya teman-teman ya. Ini bisa dibilang nggak bantet juga, tapi ya gitu, teksturnya jauh
lebih padat, nggak kayak spon seperti video sebelum ini itu, tapi dia nggak bantet ya. Ini tanpa berlama-lama langsung aja kita cobain ya. Untuk coklatnya kurang lebih segini, sedikit banget tapi udah cukup menurut aku. Dan tanpa berlama-lama langsung aja kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi cukup sekian video aku kali ini, semoga bermanfaat. See you the next video. Thank you.